Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvionanda dari kelas PBIC dengan NIM 20400122091. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam pada 7 kali pertemuan. Materi yang pertama yaitu bangsa Arab sebelum Islam. Nah, gimana sih kondisi bangsa Arab pada zaman agama Islam ini belum masuk di bangsa Arab ini? Nah, pada zaman itu disebut sebagai zaman jahiliyah yang berasal dari kata jahala yang artinya bodoh. Tapi bangsa Arab tidak bodoh secara intelektual, terbukti dengan berkembangnya ilmu pengetahuan seperti ilmu astronomi, ilmu rasi-rasi bintang, ilmu nasab, ilmu weton, takbir mimpi. Di situ terbukti jika bangsa Arab ini tidak bodoh secara intelektual. Bukan hanya itu, di bidang seni sastra mereka juga mampu mengembangkan ilmunya secara pesat. Pada saat agama Islam ini belum masuk di bangsa Arab, masyarakat Arab ini terbagi menjadi dua, yaitu ada Arab Baidah, bangsa yang musnah, dan Arab Baqiyah, Bani Kahtan bin Nabi Hud alaihissalam dan Bani Adnan. Nah, pada saat agama Islam ini belum masuk di bangsa Arab, mereka mempunyai 4 kepercayaan, yaitu ada Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Sabai. Materi yang kedua yaitu biografi Nabi Muhammad SAW. Nah, siapa sih Nabi Muhammad ini? Nabi Muhammad SAW merupakan manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus untuk menyebarkan agama Islam. Beliau lahir di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Beliau merupakan keturunan Bani Hashim. Beliau terlahir sebagai anak yatim piatu. Anaknya ada 7 orang dan beliau mempunyai 7 orang istri. Materi yang ketiga yaitu periode Mekah dan Madinah. Pada saat periode Mekah, penduduk Mekah saat itu tidak hanya menyembah berhala, tetapi juga suka melakukan kemaksiatan seperti pesta pora, perang antar suku, pembunuhan, perampasan harta dan wanita. Pada saat itu, strategi dakwah Nabi Muhammad itu ada 2, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad juga melakukan peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Masjid Al-Aqsa. Nah, apa sih pencapaian yang ada pada saat berdakwah di Mekah? Nah, tidak ada pencapaian. Hal ini disebabkan karena banyaknya tantangan dari kaum-kaum Quraisy. Selanjutnya ada periode zaman Madinah. Pada saat di Madinah berbeda dengan pada saat di Mekah, karena pada saat di Madinah Nabi Muhammad ini malah disambut baik dengan penduduk Madinah. Nah, pada saat di Madinah ini strategi dakwah Nabi Muhammad SAW ini ada 5, yaitu membangun masjid, mempersaudarakan sesama umat muslim, membentuk piagam Madinah, dakwah dengan ajaran dengan jalan peperangan, dan dakwah melalui surat. Nah, apakah ada tantangan dan dukungan? Yang pastinya ada. Dukungan yang didapatkan Nabi Muhammad SAW itu dari kaum muhajirin. Nah, sedangkan tantangan dari kaum kafir Quraisy. Nah, apa saja pencapaian yang dicapai Nabi Muhammad pada saat di Madinah? Yaitu salah satunya yaitu Nabi Muhammad telah membangun Masjid Nabawi dan menyatukan kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Nah, selanjutnya ada materi masa Khulafaur Rasyidin. Apa sih itu Al-Khulafaur Rasyidin? Al-Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin yang mendapat petunjuk sesudah Nabi wafat untuk menggantikan beliau melanjutkan tugas sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan.
Nah, apa peran dari Khulafaur Rasyidin ini? Yaitu melanjutkan dakwah atau ajaran Rasulullah, membina, mengatur, dan mengarahkan umat Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, siapa saja pemimpin pada saat Khulafaur Rasyidin ini, yaitu ada 4, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya ada materi masa pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Pada saat itu gimana sih sistem pemilihan khalifah pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah ini? Nah, pada saat itu sistem pemilihan khalifahnya adalah pemerintahan monarki turun-temurun atau hereditary government yang digunakan oleh dinasti Umayyah, merupakan pengganti sistem pemerintahan demokrasi. Nah, siapa saja dinasti dari Bani Umayyah yang paling berpengaruh? Nah, yang paling berpengaruh pada saat dinasti Bani Umayyah itu ada Muawiyah bin Abu Sufyan, Marwah bin Hakam, dan Walid bin Abdul Malik. Nah, pada saat Khalifah Bani Abbasiyah yang paling berpengaruh siapa saja? Nah, ada Abu Ja'far al-Mansur dan Harun al-Rashid. Nah, materi yang terakhir ada materi masa disintegrasi tahun 1000 sampai 1250. Nah, apa sih disintegrasi itu? Disintegrasi merupakan suatu keadaan yang terpecah belah dari kesatuan yang utuh terpisah-pisah. Salah satunya perang salib. Nah, penyebab perang salib ini apa? Yaitu kepentingan agama, politik, ekonomi, dan sosial. Hanya saja motif agama kemudian dijadikan kedok untuk menutupi semua motif lainnya. Nah, akibatnya masa Kristen hilang kebebasan dan keamanan untuk beribadah di tanah suci Yerusalem. Selain itu, ada juga faktor dinasti Seljuk yang merupakan kebijakan yang membatasi umat Kristiani yang akan beribadah di Yerusalem. Oke, sekian presentasi dari saya Elvionanda mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.